Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Falkut Sarafi dengan NIM 97 dan rekan saya. Saya Wildan Munawar Habib dengan NIM 45. Di sini kami akan mempresentasikan terkait sistem timer untuk belajar dengan nama FocusPad. Dengan di sini kita menggunakan dua otak, yaitu Arduino Uno dan ESP. Mungkin untuk demo akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan sistem yang sudah kami buat di sini. Yang pertama, cara menjalankan sistemnya di sini. Yang pertama adalah dengan mengupload kode Arduino ini ke dalam Arduino dengan cara mencolokkan kabel Arduino-nya ke komputer. Lalu selanjutnya lakukan verifikasi di sini dan selanjutnya diupload di bagian sini. Di sini karena saya sudah menguploadnya, jadi sini sistemnya sudah masuk ke Arduino-nya, maka akan saya skip saja. Selanjutnya setelah mengupload kode Arduino-nya tersebut ke dalam board Arduino-nya, di sini kita juga harus mengupload kode dari ESP-nya ke dalam ESP. Yang dimana caranya seperti tadi pada Arduino, dengan cara mencolokkan kabel ESP-nya ke komputer. Jika sudah tercolok, di sini pilih di bagian boardnya di sini, bagian ESP. Jika sudah dipilih, lalu lakukan verifikasi seperti biasa dan upload seperti biasa. Dan di sini karena sudah saya upload di sini sudah berjalan dan di sini terdapat tulisan WiFi terhubung. Dan jika belum terhubung, di sini bisa menekan tombol RST atau reset di sini hingga tadi warna birunya nyala. Dan selanjutnya di sini tunggu dan nanti akan muncul WiFi terhubung juga. Selanjutnya ketika sudah diupload kodenya, di sini saya akan mendemonstrasikan. Di sini saya akan menjalankan kode Python-nya juga. Di sini kodenya sudah ada dan untuk menjalankannya di sini menggunakan Python, lalu nama filenya tersebut. Tunggu hingga prosesnya berjalan. Nah, jika sudah berjalan maka akan membuka kamera dan di sini terdapat tulisan status. Nah, status fokus. Dan jika kita keluar kamera atau wajah kita tertutup, akan ada peringatan. Dan ketika sudah 5 detik tidak terdeteksi ada wajah, maka akan terdeteksi statusnya terdistraksi. Lalu untuk bagian boardnya di sini, di bagian I2C, di bagian LCD-nya di sini terdapat tulisan set time duration menit. Dan untuk mengatur menitnya di sini bisa menggunakan potensiometer yang ada di sini dengan cara memutar ke bagian kiri untuk menambahkan menitnya, lalu putar ke bagian kanan untuk mengurangi menitnya. Di sini akan saya coba dengan 1 menit dan cara untuk menjalankannya di sini bisa ditekan pada tombol di bagian sini. Nah, jika sudah ditekan maka di bagian LCD-nya di sini akan berganti tulisannya menjadi fokus dan sisa waktunya. Dan jika sistemnya timernya sudah dinyalakan, lalu di bagian kamera di sini terdeteksi tidak ada di depan kamera, nah statusnya terdistraksi, maka untuk bagian buzzernya di sini akan menyala dan untuk LCD-nya di sini akan marah dan ada tulisan kembali kerja. Dan jika kita kembali menampakkan wajah di kamera, buzzernya akan berhenti dan sistemnya akan lanjut timernya.
Lalu di sini akan saya tunggu hingga timernya selesai. Oke, di sini tersisa 1 detik. Nah, dan ketika sudah selesai, di sini akan berubah tulisannya menjadi selesai dan bisa menekan tombol kembali untuk mematikan buzzer yang berbunyi. Mungkin sekian demo dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan bagian wiring-wiringnya oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian hardware-nya. Di sini kami menggunakan dua microcontroller yaitu Arduino Uno dan ESP. Untuk Arduino Uno sendiri di sini berfungsi sebagai jembatan penghubung ke sensor-sensor berupa LCD I2C, buzzer, button, dan potensio. Sedangkan ESP di sini berfungsi sebagai gateway komunikasi, yaitu menghubungkan ke dalam sistem Python yang telah kami buat tadi untuk mendeteksi apakah orang tersebut terdistraksi atau tidak. Nah, nanti itu sistem Python-nya bakal mengirim kode berupa JSON. Misal ketika status terdistraksi, maka akan mengirim ke ESP dan langsung menyalakan buzzer di sini. Untuk sensornya di sini, potensionya terhubung ke dalam pin analog A0. Nah, di situ. Kemudian untuk buttonnya terhubung ke pin 2 di Arduino. Oke, di situ. Kemudian untuk buzzer terhubung ke pin 8. Kemudian LCD I2C terhubung ke pin di sini. A5 dan 4 yang merupakan SDA dan SCL. Seperti itu. Kemudian di sini cara kami menghubungkan Arduino dan ESP-nya, berhubung Arduino itu kan outputnya berupa 5 volt, sedangkan ESP itu 3,3 volt. Jadi kami menggunakan voltage divider, yaitu membagi tegangan menggunakan resistor yang biru ini sekitar 10.000 ohm, sedangkan yang kuning atau putih ini sekitar 20.000 ohm, sehingga tegangan dari Arduino yang berupa 5 volt nanti outputnya menjadi sekitar 3,4 volt lah. Jadi agar aman untuk terus terhubung dengan ESP-nya. Mungkin cara menghubungannya di sini. Di sini pin D1 dan D2 terhubung ke sini. Di sini kan untuk Arduino di sini 5 volt, lalu dibagi menjadi 3,4 volt, sisa tegangannya dialirkan kembali ke ground. Sedangkan yang 3,4 volt tadi disambungkan ke di sini ESP-nya. Mungkin seperti itu terkait penjelasan rangkaian hardware-nya. Mungkin selanjutnya bagian penjelasan kode. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode dari Python-nya itu sendiri, yang dimana di sini pertama-tama melakukan import library, yang dimana CVideo di sini untuk OpenCV untuk pengolahan gambar dan webcamnya, lalu MediaPipe di sini untuk library MediaPipe utamanya, lalu MediaPipe task Python di sini untuk MediaPipe tasknya untuk bagian Python, lalu di sini untuk MediaPipe modul visionnya, dan di sini untuk menjalankan proses asinkronis menggunakan import async.io. Lalu di sini untuk library WebSocket untuk servernya, dan di sini untuk library JSON untuk membaca JSON-nya nanti, dan di sini untuk library time, di sini untuk pengolahan waktunya. Lalu di sini ada import library urlib request-nya untuk mendownload file dari internet, dan yang terakhir di sini untuk mengimport library OS, yang mana di sini untuk operasi file atau foldernya. Terus selanjutnya di sini melakukan download model face detection-nya, yang untuk mendeteksi wajahnya, yang mana di sini model path-nya ini. Lalu di sini untuk mendownloadnya, jika belum
jika file modelnya belum ada, di sini akan mendownload dan melakukan print download model dengan path tersebut. Dan untuk URL modelnya di sini menggunakan ini, dan untuk mendownload filenya di sini menggunakan URL request URL tersebut. Lalu di sini untuk menampilkan pesan selesai setelah mendownload model MediaPipe tadi. Lalu selanjutnya di sini untuk menginstalasi MediaPipe face detection-nya, di sini menggunakan base option ini untuk mengambil class base option dari MediaPipe. Lalu di sini untuk mengambil class face detector, dan selanjutnya di sini untuk mengkonfigurasi face detector menggunakan face detector option. Lalu di sini untuk mengambil mode running vision. Selanjutnya di sini membuat konfigurasi detektor, yang dimana yang pertama di sini base option model asset path model. Di sini untuk menentukan lokasi file model AI-nya. Lalu di sini untuk mengatur tingkat kepercayaan AI tersebut terhadap hasil dari model detection tadi, yang mana di sini di setting 0,7, yang mana ketika model yakin 70% wajah terdeteksi maka akan terdeteksi. Lalu di sini menggunakan mode image karena setiap frame diproses sebagai gambar. Lalu selanjutnya di sini untuk membuat objek face detector menggunakan kode tersebut. Lalu di sini untuk menyeting variabel globalnya, di sini terdapat variabel current status, yang mana ini statusnya tadi fokus dan terdistraksi. Lalu di sini untuk waktu awal untuk memulai terdistraksi, yang dimana di sini disetting none. Dan di bagian sini untuk mengatur waktu toleransi terdistraksi seperti hitungan mundur tadi, di sini disetting menjadi 5 detik. Dan selanjutnya di sini untuk computer visionnya, function computer vision, yang mana di sini menggunakan variabel global yang sudah dideklarasikan tadi. Dan di sini untuk membuka webcam default dari laptop tersebut menggunakan kode ini, dan ini angka 0 untuk membaca bahwa itu adalah webcam default. Lalu selama webcam masih aktif di sini akan membaca frame dari webcam menggunakan kode ini, dan jika gagal membaca frame akan continue. Lalu untuk mengkonversi gambar ke RGB, di sini karena OpenCV tadi menggunakan format BGR dan MediaPipe membutuhkan format RGB, di sini melakukan konversi dari BGR ke RGB. Dan selanjutnya mengubah frame menjadi format MediaPipe image, di sini menggunakan kode tersebut. Lalu di sini untuk kode mendeteksi wajahnya, melakukan deteksi wajah menggunakan kode seperti ini. Dan jika wajah terdeteksi, di sini akan user akan current statusnya akan menjadi fokus, dan distraction time-nya akan disetting ke 0 lalu atau non di sini. Lalu untuk menampilkan teks pada layar webcamnya, di sini menggunakan kode tersebut. Dan jika wajah tidak terdeteksi di sini, maka distraction time-nya di sini akan mulai bertambah atau mengurang dari 5 detik tadi. Lalu di sini untuk menghitung lama user tidak terdeteksinya tadi akan berkurang setiap detiknya. Lalu jika melewati batas toleransi dari yang sudah diatur tadi 5 detik, toleransi secondnya di sini akan status dari current statusnya di situ akan berubah menjadi distracted. Lalu di sini untuk menampilkan peringatan merah, yang mana akan menampilkan teks pada webcam tadi status terdistraksi. Lalu selanjutnya di sini jika masih dalam masa toleran akan menampilkan teks hitungan mundur pada webcam tadi. Lalu di sini untuk menampilkan window webcamnya, di sini menggunakan kode ini. Dan jika tombol exit ditekan, di sini akan meng-close atau menutup webcam tersebut. Dan di sini untuk memberi jeda asinkronus tadi. Di sini juga untuk membersihkan resource yang sudah digunakan tadi untuk menutup webcam dan menutup semua window OpenCV. Selanjutnya di sini untuk kode function WebSocket handlernya,
yang dimana sini menggunakan variabel global tadi, kemudian statusnya, dan menampilkan pesan jika ISP-nya sudah terhubung. Di sini akan print ISP terhubung, dan di sini akan melakukan loop secara terus-menerus, yang dimana di sini akan membuat pilot JSON di sini. Contohnya seperti statusnya fokus di sini, lalu akan mengirimkan JSON tersebut ke ISP-nya, yang dimana di sini akan diberikan jeda 1 detik untuk mengirimkan lagi ke ISP tersebut. Dan jika koneksi WebSocketnya terputus, di sini akan melakukan print ISP terputus, dan nanti akan muncul pada terminal. Nah, selanjutnya ini untuk fungsi utamanya, yang dimana di sini membuat server WebSocketnya, yang mana di sini menggunakan IP-nya 0000 untuk menerima koneksi dari semua device. Lalu di sini untuk port WebSocketnya menggunakan 8765. Lalu di sini untuk menjalankan server dan AI secara bersamaan, di sini menggunakan kode ini. Dan yang terakhir adalah untuk entry point programnya, yang dimana jika file Python dijalankan di sini akan menjalankan event loop asinkronis tersebut, async IO. Dan selanjutnya akan dijelaskan kode bagian ISP dan Arduino oleh teman saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan terkait kode di kedua microcontroller, yaitu Arduino dan ISP. Mungkin kita beralih ke Arduino terlebih dahulu yang menghubungkan sensor-sensor. Di sini terdapat 3 library yang diimport. Yang pertama WRH untuk komunikasi I2C, yang kedua Liquid Crystal untuk LCD-nya, kemudian yang terakhir software serial untuk komunikasi serial tambahan buat ISP. Dan di sini kami mendefinisikan 3 variabel. Yang pertama potential pin yang terhubung ke A0 analog, yang kemudian ada button pin ke pin 2, kemudian buzzer pin ke pin 8. Dan di sini kami membuat komunikasi dengan ISP-nya menggunakan software ISP serial yang terhubung pin 3 dan pin 4. Kemudian di sini ya seperti biasa konfigurasi LCD. Kemudian di sini kami membuat ada variable state yang terdiri dari 4 kondisi. Yang pertama setup, yaitu ketika kita bisa mengatur waktunya di hardware-nya. Kemudian Pomodoro ketika sesi fokus atau timer berjalan. Kemudian distracted, yaitu ketika nanti Python-nya mendeteksi ketika kita tidak fokus terhadap layar atau terdistraksi. Kemudian yang terakhir down ketika timer selesai. Kemudian di sini ada variable state, yaitu variabel awal ketika sistem dijalankan, yaitu kita masuk dulu ke mode setup. Kemudian di sini variabel countdown time untuk menyimpan waktu, kemudian previous meals untuk menyimpan waktu sebelumnya, kemudian variabel boolean is distracted yang awalnya itu false. Lanjut ke fungsi setup. Di sini kita setup untuk bagian serial monitor di Arduino dan ISP-nya. Kemudian setting button pin sebagai input pull up dan buzzer pin sebagai output. Kemudian di sini inisialisasi LCD I2C-nya. Lanjut ke fungsi loop. Untuk bagian pertama di sini sistem akan mendeteksi apakah ada data masuk dari ISP-nya. Jika ada data masuk, kita lihat karakternya itu D atau F. Jika karakternya D, maka kita setting ke is distracted menjadi true, atau jika F, maka is distracted-nya menjadi false, yang artinya ketika D itu user terdistraksi dan F user kembali fokus. Kemudian di sini kita menggunakan looping switch. Maksud saya if state switch yang terdiri dari 4 kondisi tadi, yaitu setup, Pomodoro, distracted, dan down. Yang pertama bagian setup, di sini kita
mapping potensionya menjadi 1 hingga 60 menit. Kemudian di sini menampilkan teks berupa set time dan emoticon sederhana. Kemudian ada durasinya. Lalu jika ini untuk tampilan saja, jika menit kurang dari 10 maka tambahkan angka 0 di depan jadi 01 seperti itu. Terus tampilkan jumlah menit. Dan di sini ada fungsi ketika tombol ditekan maka akan delay kecil untuk di bounce tombol dan pindah ke sistem state Pomodoro dan membersihkan LED-nya. Oke, lanjut. Di sini kan akan berpindah ke sistem state Pomodoro. Nah, di sini ketika mode Pomodoro, fungsi Python yang dibuat tadi akan mendeteksi apakah user itu terdistraksi atau tidak. Jika terdistraksi, maka akan pindah ke sistem state distracted seperti itu. Dan selain itu kita juga menampilkan di layarnya berupa timer mundur tanpa delay menggunakan previous mills yang kita buat tadi. Ketika waktu habis maka sistem state berlanjut ke state down seperti itu. Di sini untuk tampilan LED-nya, emoticon seperti ini, lalu tulisan fokus, menampilkan sisa waktu. Ya, ini sama seperti tadi, jika menit kurang dari 10 maka tulisannya 01. Kemudian jika detik kurang dari 10 maka menampilkan detik seperti ini. Di sini untuk membersihkan sisa karakter. Oke, lanjut ke state yang ketiga yaitu distracted. Ketika tadi sistem menerima distracted dari ESP atau kode Python-nya, maka buzzer akan berbunyi dengan frekuensi 1000 Hz. Buzzer akan terus berbunyi hingga manusia atau orangnya itu kembali ke kondisi fokus. Seperti itu. Ketika kembali ke kondisi fokus, maka akan matikan buzzernya. Nah, di sini ada tampilan ketika mode distracted yaitu marah dan kembali kerja. Nah, di sini ketika user kembali fokus maka kembali ke sistem state Pomodoro yang di atas tadi. Lalu yang terakhir sistem state down. Ketika timer sudah berjalan, misal kita atur 1 menit dan berjalan 1 menit, maka layar akan menunjukkan emoticon happy seperti ini, kemudian selesai. Dan untuk bagian bawahnya kita harus tekan tombol untuk mematikannya, dan buzzer akan berbunyi selama 200 millisecond. Dan untuk mematikannya yaitu tadi kita tekan buttonnya, atur delay 300 untuk di bounce-nya, dan sistem state akan kembali ke setup. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari kode Arduino-nya. Kita lanjut ke kode ESP. Oke, di sini di bagian kode ESP kita mengimport 4 library. Yang pertama library ESP8266 Wi-Fi untuk menghubungkan ESP-nya ke jaringan Wi-Fi. Kemudian ada WebSocket Client. Kemudian ada Arduino JSON untuk membuat data JSON. Kemudian yang terakhir sama seperti Arduino tadi yaitu software serial. Di sini untuk konfigurasi Wi-Fi dan servernya kita atur seperti ini sesuai Wi-Fi yang disambungkan, dan ini WebSocket servernya sesuai IP laptop dan masing-masing. Untuk port WebSocket server Python itu sesuai dengan kode Python yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini kita buat objek WebSocket. Lalu ini software serial itu yang tadi menghubungkan Arduino-nya menggunakan pin 5 dan 4. Kemudian kita membuat function callback WebSocket yang berfungsi ini otomatis dipanggil ketika ada event dari WebSocket, yaitu sistem Python-nya. Untuk penjelasan fungsinya ini, kita pertama akan ngecek
datanya itu berupa teks dan akan memuat JSON sementara, kemudian kita parsing data JSON-nya. Jika JSON berhasil, maka akan mengirimkan karakter D jika terdistraksi atau F ketika fokus ke bagian serialnya yang nanti akan diterima di Arduino-nya. Kemudian di sini di function setup kita set serial monitor dan Arduino serialnya, kemudian kita sambungkan ke WiFi-nya. Ketika WiFi berhasil terhubung, maka akan muncul di serial monitor WiFi terhubung. Kemudian di sini ada konfigurasi WebSocket client untuk memulai koneksi WebSocket ke servernya. Nah, fungsi ini akan coba reconnect setiap 5 detik jika koneksinya terputus. Seperti itu. Kemudian yang tadi di sini function loop-nya itu ya memuat fungsi WebSocket tadi secara terus-menerus. Mungkin sekian penjelasan kode di hardware Arduino dan ESP-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.